Gelapnya malam menyimpan rahasia yang tak pernah kau bayangkan. Bisikan lembut di telingamu adalah peringatan. Di sini, di bisikan malam, kami membawa kisah yang akan membuat darahmu membeku dan jiwamu bergidik. Dengarkan baik-baik, tapi jangan biarkan rasa takut menguasaimu, karena malam ini, kau tidak sendiri. Di sebuah desa terpencil di lereng Gunung Lawu, seorang pemuda bernama Suryo menemukan batu akik misterius saat menggali di kebun keluarganya. Batu itu bercahaya merah darah ketika terkena cahaya bulan, membuatnya percaya bahwa batu tersebut memiliki nilai luar biasa. Namun, kegembiraan Suryo berubah menjadi ketakutan ketika serangkaian kejadian aneh mulai terjadi. Orang-orang di desa yang pernah menyentuh batu tersebut mengalami kematian tragis, satu persatu. Suryo yang awalnya tidak percaya mulai merasakan sesuatu yang mengerikan dari batu itu, seolah ada makhluk gaib yang mengintai di balik kilaunya. Suryo harus mencari cara untuk memutus kutukan sebelum desa itu sepenuhnya binasa oleh kekuatan jahat dari batu akik pembawa petaka tersebut. Saat menggali tanah keras di kebun tua peninggalan kakeknya, Suryo menemukan batu akik merah yang memancarkan sinar aneh di bawah bulan purnama. Awalnya, ia mengira itu hanya batu biasa, namun perasaan dingin merayapi tubuhnya ketika ia menggenggam batu itu erat. Malam itu, mimpi buruk datang tanpa ampun. Ia melihat bayangan hitam besar mengintainya di balik pepohonan. Keesokan harinya, ia membawa batu tersebut ke rumah, meletakkannya di atas meja kayu yang sudah tua. Namun, neneknya, Embok Sumi, langsung memandang batu itu dengan raut wajah ketakutan. Batu itu bukan rejeki. Yo, jangan main-main sama barang yang gak jelas asal-usulnya, katanya dengan suara bergetar. Suryo hanya tertawa, menganggap peringatan itu sebagai tahayul belaka. Namun, malam kedua membawa lebih banyak kejanggalan. Pintu rumahnya berderit meskipun terkunci rapat. Suara langkah kaki terdengar dari halaman belakang, dan anjing peliharaan mereka melolong tanpa henti. Suryo mulai merasakan bahwa batu itu membawa sesuatu yang tidak biasa, dan itu bukanlah keberuntungan. Sejak malam itu, Suryo merasa ada yang aneh di sekelilingnya. Saat ia pergi ke pasar desa untuk menjual hasil panen, pandangan para tetangga tertuju padanya. Wajah mereka tampak cemas, seolah ada sesuatu yang tidak ingin mereka katakan. Bahkan Embok Warti, pedagang yang biasanya ramah, enggan menyapanya. Saat Suryo bertanya, ia hanya berbisik, "Hati-hati, yo. Aku dengar batu itu bawa sial. Jangan sampai kamu menyesal." Suryo mulai merasa terganggu. Apa yang mereka tahu tentang batu itu? Ia mencoba mengabaikan perkataan mereka, tetapi kejadian aneh terus menghantuinya. Siang itu, salah seorang tetangganya, Pak Joyo, mendadak pingsan setelah memegang batu akik yang ia tunjukkan dengan bangga. Pak Joyo bahkan sempat berteriak ketakutan sebelum terjatuh, seperti melihat sesuatu yang menyeramkan. Ketika Suryo mendekatinya, ia melihat luka lebam hitam di tangan Pak Joyo, tepat di tempat ia memegang batu itu. Malam harinya, suasana semakin mencekam. Lampu di rumah Suryo padam mendadak, meninggalkan kegelapan total. Dalam remang cahaya bulan yang masuk lewat jendela, Suryo melihat bayangan hitam melintas cepat di ruang tengah. Ia mendengar bisikan pelan yang memanggil namanya. Suryo kembalikan batu itu. Suaranya berat dan dingin, membuat bulu kuduknya berdiri. Keesokan paginya, Embok Sumi tak bisa menyembunyikan rasa cemasnya. Ia melihat Suryo duduk di beranda dengan wajah kusut, matanya memandang kosong ke arah kebun. Embok Sumi membawa segelas teh panas dan berkata, "Yo, kamu harus dengar kata-kata nenek. Batu itu nggak boleh ada di rumah ini. Ada banyak kisah buruk tentang batu seperti itu. Dulu, waktu nenek masih muda, ada kejadian serupa." Suryo menatap Embok Sumi, setengah penasaran setengah tak percaya. "Apa yang terjadi waktu itu, Embok?" tanyanya. Embok Sumi menghela napas panjang sebelum menjawab. "Ada seorang pemuda di desa tetangga yang menemukan batu serupa. Awalnya, hidupnya berubah baik, kaya mendadak. Tapi satu persatu orang di sekitarnya meninggal dengan cara yang tragis.
Akhirnya dia sendiri juga hilang, lenyap tanpa jejak. Kisah itu membuat dada Suryo terasa berat. Tapi ia masih mencoba menyangkal semua ini. Ia berpikir untuk membawa batu itu ke kota, ke seorang kolektor batu akik yang mungkin mau membelinya dengan harga tinggi. Namun, sebelum ia sempat berbuat apa-apa, tetangga lainnya, Burini, datang dengan wajah panik. Anak saya jatuh sakit setelah pulang dari rumahmu. Yo, tolong, apa yang terjadi di sini? Suryo berusaha menenangkan Burini, tetapi wanita itu tak henti-hentinya menangis. Anak Burini, seorang bocah berumur 7 tahun, mulai mengalami demam tinggi setelah bermain di halaman rumah Suryo sore sebelumnya. Dia terus mengigau, menyebut-nyebut bayangan hitam. Apa yang sebenarnya terjadi di rumahmu? Yo. Burini memohon dengan suara gemetar. Suryo merasa bersalah, meskipun ia belum yakin apa yang sedang terjadi. Ia mendatangi rumah Burini untuk melihat anaknya. Bocah itu terlihat pucat dengan keringat membanjiri tubuhnya. Yang mengejutkan, di pergelangan tangannya terdapat bekas lebam hitam yang mirip dengan yang dialami Pak Joyo. Suryo tak bisa mengabaikan firasat buruknya lagi. Semua ini pasti ada hubungannya dengan batu akik itu. Malam itu, Suryo mencoba membuang batu akik tersebut ke sungai yang mengalir di dekat desanya. Ia berharap masalah akan selesai jika batu itu hilang. Namun, saat kembali ke rumah, ia menemukan batu tersebut telah kembali ke tempatnya di atas meja. Perasaan takut menyelimuti dirinya. Kini ia sadar, benda itu bukan hanya sekadar batu, melainkan sesuatu yang lebih mengerikan. Embok Sumi tak bisa lagi berdiam diri melihat keadaan cucunya yang semakin kacau. Ia membawa Suryo menemui seorang dukun tua bernama Mbah Wiryo, yang tinggal di ujung desa. Mbah Wiryo memandang batu akik itu dengan ekspresi dingin, lalu berkata, "Batu ini bukan sembarang batu. Ada jiwa yang terperangkap di dalamnya, dan jiwa itu haus akan tumbal." Suryo terperanjat mendengar penjelasan itu. "Apa maksudnya, Mbah? Siapa yang terperangkap di dalam batu ini?" tanya Suryo. Mbah Wiryo menjelaskan bahwa batu akik itu berasal dari makam kuno yang disegel oleh para leluhur untuk menahan roh jahat. Namun, ketika batu itu ditemukan dan dipindahkan, segel itu rusak, membebaskan roh yang kini menuntut nyawa manusia sebagai pengganti kebebasannya. Mbah Wiryo menyarankan agar Suryo segera mengembalikan batu itu ke tempat asalnya sebelum lebih banyak nyawa melayang. Namun, untuk melakukan itu, Suryo harus menghadapi berbagai rintangan dan makhluk gaib yang menjaga batu tersebut. "Perjalananmu tidak akan mudah. Nak, kamu harus bersiap kehilangan lebih banyak," ujar Mbah Wiryo dengan nada serius. Suryo pulang dari rumah Mbah Wiryo dengan perasaan kacau. Malam itu, ia memutuskan untuk tidur lebih awal. Namun, saat tengah malam, suara langkah kaki terdengar jelas di depan kamarnya. Suara itu berlanjut hingga ke dalam, meskipun pintu tetap tertutup rapat. Suryo berani-beraninya membuka pintu dan melihat keluar. Di sana, bayangan hitam besar berdiri membelakanginya, dengan punggung melengkung seperti sosok manusia yang cacat. Suryo mematung, lidahnya keluh. Bayangan itu berbalik perlahan, menampakkan wajah penuh luka bakar yang mengerikan. "Kembalikan aku ke rumahku," kata makhluk itu dengan suara serak seperti desisan ular. Suryo menjerit dan terbangun dari mimpinya, tetapi mimpi itu terasa begitu nyata. Batu akik itu kini berada di atas dadanya, bersinar merah seperti bara api. Ketika ia melempar batu itu ke lantai, suara tertawa yang menyeramkan memenuhi ruangan. Suryo tahu, waktunya untuk melawan telah tiba, atau ia akan menjadi korban berikutnya. Pagi harinya, Suryo mendatangi Mbah Wiryo untuk meminta petunjuk tentang lokasi makam kuno yang disebutkan. Mbah Wiryo menatap Suryo lama, seolah ragu apakah Suryo mampu menjalankan tugas berat itu. Akhirnya, ia berkata, "Makam itu terletak di dalam hutan larangan, di lereng bukit sebelah timur. Tapi ingat, hutan itu bukan tempat biasa. Banyak makhluk gaib yang menjaga daerah tersebut."
Suryo memutuskan untuk pergi meski Embok Sumi memohon agar ia membatalkan niatnya. Yo, nggak ada gunanya mempertaruhkan nyawa. Batu itu udah terlalu kuat buat dilawan, isak Embok Sumi. Tapi Suryo tahu, jika ia tidak bertindak, lebih banyak nyawa di desanya yang akan melayang. Dengan membawa bekal seadanya, ia berangkat menuju hutan larangan yang disebutkan Embah Wiryo. Saat mencapai tepi hutan, Suryo merasakan hawa dingin yang menusuk tulang meskipun matahari bersinar terik. Pohon-pohon tinggi dengan akar-akar besar tampak seperti raksasa yang mengawasinya. Suasana hening, hanya suara langkahnya sendiri yang terdengar. Namun, ia merasa ada sesuatu yang mengintai di balik semak-semak. Langkah kakinya semakin berat, seolah-olah bumi mencoba menahannya untuk tidak melangkah lebih jauh. Suryo menyusuri jalan setapak yang hampir tertutup oleh dedaunan. Ia melihat tanda-tanda aneh di sepanjang jalan, jejak kaki besar yang tidak menyerupai manusia, kain putih yang tersangkut di ranting, dan suara gemerisik tanpa sumber yang jelas. Meskipun takut, ia terus berjalan, mengingat pesan Embah Wiryo untuk tidak berhenti sebelum menemukan makam kuno. Di tengah perjalanan, Suryo tiba-tiba merasa ada sesuatu yang mengikuti dari belakang. Ia berhenti dan menoleh, namun tidak ada siapa-siapa. Saat ia melangkah lagi, suara itu kembali terdengar. Kali ini lebih dekat. Ia memberanikan diri untuk bertanya, "Siapa di sana?" "Jangan main-main." Tidak ada jawaban, tetapi semak-semak di sebelah kanannya bergerak liar. Dari dalamnya, muncul sosok perempuan dengan rambut panjang kusut dan wajah pucat tanpa mata. Perempuan itu mengeluarkan suara pelan, "Kembalikan aku." Suryo berlari sekuat tenaga, meninggalkan suara jeritannya yang menggema di antara pepohonan. Ia tahu kini ia tidak hanya membawa kutukan, tetapi juga membangkitkan makhluk-makhluk yang terhubung dengan batu tersebut. Hutan itu benar-benar penuh misteri yang belum ia pahami. Setelah berlari jauh, Suryo terhenti di sebuah tanah lapang kecil yang dikelilingi pohon beringin tua. Napasnya tersengal, tubuhnya gemetar, tetapi ia merasa sedikit lega karena tidak ada suara langkah yang mengikutinya lagi. Namun, tiba-tiba angin kencang berhembus, menggoyangkan dedaunan hingga terdengar seperti bisikan. Dari dalam bayangan pepohonan, muncul sosok kakek tua berjubah putih. Suryo memandang sosok itu dengan penuh ketakutan, tetapi kakek itu tersenyum tenang. "Anak muda, aku penjaga tempat ini. Apa yang kau cari di hutan ini?" tanyanya dengan suara berwibawa. Suryo menjelaskan tentang batu akik dan kutukan yang menyertainya. Kakek itu mengangguk pelan. Batu itu memang tidak semestinya ada di tangan manusia. Hanya ada satu cara untuk memutuskan kutukannya. Kembalikan ke makam leluhur di tengah hutan ini. Sebelum menghilang, kakek itu menunjuk ke arah timur dan memberi Suryo sebuah daun kelor yang sudah kering. "Ini untuk melindungimu dari mereka yang tidak ingin kau berhasil." Suryo menerima daun itu dengan ragu, tetapi ia tahu bahwa perjalanan menuju makam akan semakin berbahaya. Kini, ia hanya bisa berharap kekuatannya cukup untuk bertahan. Dengan petunjuk dari kakek misterius, Suryo melanjutkan perjalanannya ke arah timur. Hutan semakin lebat, dan jalan setapak hampir tak terlihat. Suara gemerisik dan bisikan samar kembali menghantuinya, tetapi ia menggenggam erat daun kelor pemberian kakek itu. Anehnya, setiap kali ia merasa ada sesuatu mendekat, daun itu bergetar dan hawa dingin di sekitarnya menghilang. Setelah berjalan berjam-jam, Suryo akhirnya tiba di sebuah tempat yang terasa berbeda. Tanahnya dipenuhi batu-batu nisan tua yang ditutupi lumut. Di tengah area itu, berdiri sebuah makam besar dengan pintu kayu yang sudah lapuk. Cahaya matahari nyaris tidak mencapai tempat itu, membuat suasana semakin suram. Suryo mendekati makam tersebut dengan langkah ragu, tetapi tiba-tiba ia mendengar suara tawa mengerikan dari sekelilingnya. Makhluk-makhluk gaib mulai bermunculan, menghalangi jalannya menuju makam. Ada sosok wanita tanpa kepala, anak kecil dengan mata kosong, dan bayangan hitam besar yang selalu menghantuinya. Mereka semua tampak marah,
seolah tidak ingin batu itu dikembalikan. Suryo tahu ini adalah ujian terakhirnya, dan ia tidak boleh menyerah sekarang. Suryo mengingat pesan Mbah Wiryo dan kakek misterius, bahwa batu akik itu harus dikembalikan ke makam leluhur untuk memutus kutukan. Dengan keberanian yang tersisa, ia mengangkat daun kelor dan melafalkan doa yang diajarkan Mbah Wiryo. Daun itu bersinar terang, membuat makhluk-makhluk gaib berteriak kesakitan dan menjauh darinya. Namun, bayangan hitam besar tidak menyerah begitu saja. Ia melompat ke arah Suryo dengan cakarnya yang tajam. Suryo terjatuh, dan batu akik yang ia genggam terlempar ke tanah. Dalam kepanikan, ia merangkak untuk mengambil batu itu, tetapi bayangan hitam menghalanginya. Dengan kekuatan terakhirnya, Suryo menancapkan daun kelor ke bayangan tersebut. Makhluk itu menjerit dan akhirnya lenyap dalam kabut hitam. Suryo berlari ke makam besar dan membuka pintu kayu yang berat. Di dalamnya, terdapat sebuah lubang dengan ornamen kuno di sekelilingnya. Ia meletakkan batu akik di dalam lubang itu, dan tiba-tiba, getaran besar mengguncang tanah. Cahaya merah yang memancar dari batu itu perlahan memudar, dan suasana menjadi hening. Suryo tahu kutukan telah berakhir. Setelah mengembalikan batu akik ke makam leluhur, Suryo kembali ke desa. Ia mendapati suasana yang jauh lebih tenang. Tidak ada lagi suara aneh di malam hari, dan orang-orang yang sebelumnya sakit mulai pulih. Burini bahkan mengatakan bahwa anaknya kini kembali sehat seperti sedia kala. Suryo menceritakan pengalamannya kepada Embok Sumi dan Mbah Wiryo. Embok Sumi menangis lega karena cucunya selamat dari kutukan mematikan itu. Mbah Wiryo tersenyum tipis dan berkata, "Kamu telah melakukan apa yang seharusnya dilakukan sejak awal. Yo, tapi ingat, jangan pernah main-main dengan benda-benda yang bukan hak kita." Meski semuanya tampak kembali normal, Suryo tahu bahwa pengalaman itu akan membekas di ingatannya selamanya. Ia juga menyadari pentingnya menjaga keseimbangan antara manusia dan dunia gaib. Batu akik itu kini terkunci selamanya di makam leluhur, bersama rahasia kelam yang tak akan pernah ia ungkapkan pada siapapun. Beberapa hari setelah batu akik dikembalikan, Suryo mulai merasakan keanehan lagi. Malam-malamnya tak lagi setenang sebelumnya. Saat ia mencoba tidur, ia mendengar suara langkah berat di depan pintu rumahnya. Ketika ia mengintip lewat celah, ia melihat bayangan hitam besar yang sama seperti yang menghantunya di hutan. Padahal, ia yakin kutukan itu sudah berakhir. Bayangan itu tidak hanya berdiri, tetapi juga mengetuk pelan pintu rumahnya. Suryo ketakutan, tetapi ia memberanikan diri untuk membuka pintu. Saat pintu terbuka, tidak ada siapa-siapa. Namun, suara pelan terdengar di telinganya. "Kamu pikir semua sudah selesai? Aku akan kembali, Suryo." Bisikan itu membuat Suryo sadar bahwa ada sesuatu yang belum tuntas, sesuatu yang lebih besar dari sekadar kutukan batu akik. Keesokan harinya, Suryo mendatangi Mbah Wiryo untuk mencari jawaban. Mbah Wiryo terdiam cukup lama sebelum berkata, "Batu itu mungkin sudah dikembalikan, tapi ada energi yang tidak bisa kau hapus begitu saja. Hanya ada satu cara untuk menutup semuanya. Kau harus melakukan ritual penutup di makam leluhur, sebelum energi itu sepenuhnya bebas." Mbah Wiryo menjelaskan bahwa ritual penutup membutuhkan beberapa bahan langka, bunga kantil dari pohon tua di hutan larangan, segenggam tanah dari 3 makam tertua di desa, dan minyak kelapa khusus yang hanya dibuat oleh sesepuh desa. Suryo merasa berat, tetapi ia tahu ini adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan desa. Suryo memulai pencariannya dengan mendatangi makam tertua di desa. Ia meminta izin kepada para penjaga makam untuk mengambil sedikit tanah. Beberapa dari mereka ragu, tetapi setelah mendengar ceritanya, mereka mengizinkannya. Namun, saat mengambil tanah di makam terakhir, Suryo mendengar suara rintihan dari bawah tanah. Ia segera meninggalkan tempat itu, merasa ada sesuatu yang mengawasinya. Perjalanan berikutnya adalah mencari bunga kantil di hutan larangan. Kali ini, ia ditemani oleh 2 orang pemuda desa,
Rian dan Bagas, yang bersedia membantu. Namun, mereka menghadapi serangkaian gangguan dari makhluk gaib di hutan. Meski penuh ketakutan, mereka akhirnya berhasil mendapatkan bunga kantil tersebut. Saat Suryo kembali ke desa dengan bahan-bahan yang diperlukan, gangguan mulai muncul di sekitar rumahnya. Suara tangisan wanita terdengar setiap malam, dan bau anyir seperti darah sering tercium dari arah dapur. Bahkan, Embok Sumi pernah melihat bayangan seseorang duduk di sudut rumah saat tengah malam. Mbah Wiryo datang ke rumah Suryo untuk membantu menenangkan keadaan. Ia membuat sesajen kecil dan berdoa, tetapi ia juga mengingatkan bahwa ini hanyalah sementara. Ritual penutup harus segera dilakukan, atau roh-roh yang terhubung dengan batu itu akan semakin kuat, katanya. Hari ritual semakin dekat, tetapi gangguan semakin sering terjadi. Suryo dan Embok Sumi tidak lagi bisa tidur nyenyak. Suryo tahu, ia harus melawan ketakutannya dan menyelesaikan ini sebelum semuanya terlambat. Malam ritual akhirnya tiba. Suryo, Mbah Wiryo, dan beberapa orang desa pergi ke makam leluhur di hutan larangan. Mereka membawa bahan-bahan ritual, serta beberapa alat pelindung seperti daun kelor dan air suci. Suasana di makam sangat mencekam, dengan angin dingin yang tiba-tiba berhembus kencang. Saat ritual dimulai, Suryo merasa sesuatu bergerak di sekitarnya. Dari sudut matanya, ia melihat bayangan hitam besar berdiri di dekat pohon. Bayangan itu tidak menyerang, tetapi terus mengawasi mereka. Mbah Wiryo meminta Suryo untuk tetap fokus dan tidak terganggu oleh apapun yang ia lihat atau dengar. Ketika bunga kantil dan tanah dari makam tertua dimasukkan ke dalam lubang makam, getaran aneh terasa di tanah. Suara gemuruh terdengar, dan bayangan hitam itu mulai bergerak mendekat. Semua orang panik, tetapi Mbah Wiryo terus melanjutkan mantranya, mencoba menyegel kembali energi negatif yang terlepas. Bayangan hitam itu akhirnya menyerang, membuat beberapa orang terlempar ke tanah. Suryo mencoba melawan dengan daun kelor, tetapi kekuatannya tidak cukup. Mbah Wiryo mengambil air suci dan menyiramkannya ke bayangan itu, membuatnya mengerang kesakitan. Namun, serangan itu hanya melemahkan bayangan tersebut sementara. Suryo menyadari bahwa bayangan itu sebenarnya adalah roh penjaga makam yang telah berubah menjadi jahat karena segel yang rusak. Ia harus menyelesaikan ritual dengan memasukkan minyak kelapa khusus ke dalam lubang makam. Dengan keberanian yang tersisa, Suryo mendekati lubang makam sambil menghindari serangan bayangan tersebut. Setelah minyak kelapa dituangkan, suara ledakan besar terdengar. Cahaya terang memancar dari lubang makam, dan bayangan hitam itu lenyap seketika. Suasana kembali hening, dan semua orang merasa lega. Mbah Wiryo berkata, ritual selesai. Segel telah diperbaiki, dan energi negatif itu tidak akan kembali lagi. Beberapa hari setelah ritual, desa kembali tenang. Tidak ada lagi suara aneh atau gangguan dari makhluk gaib. Namun, Suryo tetap merasa waspada. Ia sering bermimpi buruk tentang hutan larangan dan makam leluhur. Dalam mimpinya, ia melihat sosok wanita dengan wajah tertutup kain putih yang memintanya untuk kembali ke makam. Suryo mencoba mengabaikan mimpi itu, tetapi rasa takutnya tidak hilang. Ia bertanya-tanya apakah ada sesuatu yang belum selesai. Mbah Wiryo meyakinkan Suryo bahwa semuanya sudah berakhir, tetapi Suryo tidak sepenuhnya yakin. Di tengah rasa was-wasnya, seorang pendatang asing datang ke desa, mengaku sebagai kolektor batu akik. Ia menanyakan tentang batu akik yang pernah ditemukan Suryo. Pendatang itu membawa aura aneh yang membuat Suryo merasa tidak nyaman. Pendatang itu, yang memperkenalkan dirinya sebagai Pak Dirga, tampak sangat tertarik dengan kisah batu akik yang ditemukan Suryo. Ia menawarkan uang dalam jumlah besar untuk mendapatkan informasi tentang batu tersebut. Suryo menolak, tetapi Pak Dirga terus mendesaknya. Malam itu, Suryo bermimpi lagi tentang wanita berwajah tertutup kain putih. Wanita itu berkata, "Jangan biarkan batu itu jatuh ke tangan yang salah. Bahaya yang lebih besar menanti."
Ketika Suryo terbangun, ia merasa semakin yakin bahwa Pak Dirga bukan orang biasa. Pak Dirga tiba-tiba menghilang dari desa setelah malam itu. Namun, kabar tersebar bahwa ia terlihat memasuki hutan larangan. Suryo merasa khawatir, tetapi ia juga tahu bahwa ini bukan lagi urusannya. Ia hanya bisa berharap bahwa tidak ada yang akan membuka kembali segel yang telah ia perbaiki. Beberapa minggu berlalu, dan kehidupan di desa kembali normal. Namun, Suryo merasa bahwa cerita ini belum benar-benar berakhir. Ia sering melihat bayangan aneh di pinggiran hutan larangan, seolah-olah sesuatu sedang mengawasinya. Sementara itu, desas-desus tentang Pak Dirga yang hilang di hutan larangan mulai menyebar. Beberapa penduduk desa mengaku mendengar suara langkah kaki berat dari arah hutan, tetapi tidak ada yang berani mendekat. Suryo hanya bisa berharap bahwa segel di makam leluhur tetap utuh. Meski ketakutan masih menyelimuti hatinya, Suryo mencoba melanjutkan hidup. Ia sadar bahwa tidak semua misteri harus diungkap, dan beberapa rahasia memang lebih baik dibiarkan tersembunyi. Batu akik itu mungkin telah dikembalikan ke tempat asalnya, tetapi jejak kutukannya akan selalu membayangi desa.